siang. Selamat siang. Semangat ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mendengarkan puji dan syukur kepada Tuhan dalam penyelenggaraan pertemuan ini. Dan juga dalam kesempatan ini pun kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu dari malam telah menjaga kami hingga sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh mendapatkan nafas kehidupan yang Kau berikan secara cuma-cuma sampai dengan siang hari ini. Hari ini lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan arahan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Provinsi dalam hal ini oleh Sekretaris kepada Ibu kami silakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Kepala Distrik, yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati Kepala Kantor Pos Merauke, Kepala Kantor Pos Tanah Merah dan Bilik Tanah, dan saya hormati Tribika, Distrik Bilik Tanah, yang saya hormati dan kasih Kepala Kampung Oso, dan kepala-kepala kampung yang 13 kampung dari Distrik Bilik Tanah yang hadir, dan seluruh masyarakat Kampung Oso maupun kampung-kampung lain yang ada, yang saya hormati dan kasih pula. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh berada sebagaimana kita ada pada saat ini dalam rangka launching bantuan pangan dari pemerintah pusat ya. Jadi di Badan Pangan mungkin kita harus sampaikan Bapak izin Bapak Wakil Bupati bahwa kita dulu namanya itu Badan Ketahanan Pangan, dia di Kementerian Pertanian, tetapi tahun 2021 berdasarkan peraturan Presiden nomor 66 berubah nomenklaturnya menjadi Badan Pangan Nasional, dan dia langsung, lembaga ini langsung di bawah Presiden. Jadi dia sudah tidak di Kementerian Pertanian, dia langsung di bawah Presiden. Sehingga kita bersyukur pada hari ini kita bisa mendapat bantuan pangan berupa beras, karena ini langsung dari Presiden melalui Badan Pangan Nasional. Kita tepuk tangan dulu buat Presiden. Baru kali ini kita Bovendigul mendapat ya, kita bersyukur. Jadi ini bukan dari pemerintah Kabupaten Bovendigul juga ada, tetapi yang kita lakukan hari ini adalah pemerintah pusat. Jadi ada yang namanya di dalam aturan undang-undang 18 Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012 itu diatur di dalam pasal 23 itu terkait dengan namanya cadangan pangan pemerintah. Jadi ini cadangan pangan pemerintah Indonesia yang pemerintah nasional ya, cadangan pangan nasional yang dikeluarkan yang namanya cadangan pangan pemerintah dalam bentuk bantuan pangan beras. Begitu. Jadi dimulai itu dari Maret, April, Mei. Jadi memang minta maaf kita sudah terlambat karena ini bantuan dari pusat, kita harus semua melalui prosedur, melalui aturan. Jadi kita Badan Pangan Nasional, dalam hal ini kita Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul,
sudah diinstruksikan oleh pusat bahwa yang menyediakannya Bulog, yang menyalurkannya kantor pos, jadi PT Pos Indonesia. Begitu. Jadi kita hanya mendampingi untuk penyaluran. Jadi nanti penyaluran di semua distrik di Kabupaten Boven Digul, kita bersyukur juga kita di distrik di Kabupaten Boven Digul ini rupanya 20 distrik hampir semua dapat ya. Iya, karena setelah kita lihat dari beberapa data di kabupaten lain juga ada yang tidak dapat dan mereka komplain ke pusat ya. Tetapi memang itu kita bicara data lagi. Jadi kalau minta maaf ini karena memang bantuan pangan, kalau memang ada yang komplain, maaf lahir batin, karena kita ini bicara data. Kalau data tidak sesuai, kalau data yang ada di pusat seperti begitu ya sudah, itu yang dibantu ya. Jangan kita bertanya kenapa orang itu saja yang dibantu, tidak sayang. Jadi mungkin kita dalam hal ini Badan Pangan, kita kerjasama dengan Kementerian Sosial, dalam hal ini Dinas Sosial yang berkaitan dengan data penduduk miskin. Karena memang data itu penting. Jadi kalau misalnya pemerintah pusat tahu bahwa kita semua ini perlu beras, kalau data lengkap tidak jadi masalah, begitu ya. Jadi kita bersyukur untuk hari ini kita bisa adakan launching di sini. Saya juga atas nama Dinas dan Badan Pangan Nasional mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapak Wakil bisa hadir dalam launching ini, karena ini bantuan dari pusat, kita harus laporkan ke pusat sehingga pusat tetap memberi bantuan ya. Kalau kita tidak lakukan hari ini berarti kita tidak dapat bantuan, begitu ya. Jadi kita bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Terima kasih juga Bapak Ampung telah menyiapkan ruangan, Bapak Distrik, dan semua para masyarakat boleh hadir. Jadi hari ini sesuai petunjuk, mungkin hari ini hanya minjem tanah. Jadi sebenarnya memang kita karena itu urusannya kantor pos ya, kita hanya mendampingi, sehingga mungkin hari ini hanya 10 kilo untuk setiap kakak ya. Nanti berikut lagi ada sampai di bulan Mei, itu tergantung data kita hari ini ya. Data kita hari ini kita lakukan, kita laporkan, disampaikan lagi. Mungkin bisa yang saya sampaikan, minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Terima kasih Ibu Sekretaris Ketahanan Pangan Kabupaten Boven Digul. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami kasihi, kita akan mendengar sambutan Kepala Kantor Pos Merauke. Untuk itu kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, yang saya hormati Ibu Sekretaris Ketahanan Pangan Kabupaten Boven Digul, yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boven Digul, yang saya hormati Pak Kepala Distrik Indip Tanah, yang saya hormati Pak Tripika Indip Tanah, yang saya hormati Bapak-bapak kepala kampung dan semua Bapak Ibu yang hadir di hari ini di ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perlindungannya kita boleh hadir di hari ini dalam acara launching penyerahan bantuan pangan berupa beras 10 kilo yang akan disalurkan oleh kami selaku kantor pos. Izin Pak Wakil, saya selaku pimpinan mewakili pimpinan PT Pos Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pemda Boven Digul yang mana sudah membantu kami dalam hal penyaluran di hari ini, dan di hari ini kami akan menyalurkan untuk
Kabupaten Bovendigul sebanyak 9.539 kpm untuk sekabupaten Bovendigul. Sementara untuk hari ini kita akan salurkan di Kampung Oso sebanyak 93 kpm. Bapak Ibu, mulai hari ini dan di 2 bulan kemudian kita akan salurkan lagi seperti yang kita akan lakukan di hari ini, karena untuk bantuan ini kita akan salurkan 3 kali, yaitu di bulan Maret, April, dan bulan Mei, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sekretaris tadi, bahwa bantuan ini dari Pak Presiden. Kami bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan disediakan oleh Bulog dan disalurkan oleh kami PT Pos Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan penyaluran ini, kami dari kantor pos terkait yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi terkait dengan data, ini data dari pusat. Jadi apabila kami menyalurkan, karena seringkali kami dapat kendala di lapangan bahwa ini kenapa kantor pos kita hanya sedikit, datanya hanya sedikit saja. Kami dari kantor pos, saya sampaikan sekali bahwa kami hanya menyalurkan, kami menerima data dari pusat. Jadi nanti terkait dengan itu mungkin bisa dikoordinasikan, untuk terkait penyaluran bisa dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pos Milik Tanah atau Kepala Kantor Pos Tanah Merah. Jadi di sini ada perwakilan kami di sini terkait dengan penyaluran. Mungkin Bapak Kampunong bisa nanti koordinasi dengan teman-teman saya yang ada di Milik Tanah sini. Mungkin itu tidak perlu panjang lebar saya sampaikan di hari ini. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Yang kami kasihi, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Bovendigul oleh Wakil Bupati kepada Bapak kami, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang semua. Selamat waktu datang. Selamat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, dan salam damai ya. Dan saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama dari distrik Hiptana, yang mana ada 11 kampung. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Distrik Hiptana yang saat ini hadir, beserta juga bersama-sama dengan jajarannya atau staf. Yang saya hormati para kepala kampung bersama dengan stafnya yang juga hadir. Yang saya hormati dari Satgas Pambatas ya, yang diwakili oleh Pemda atau perwakilannya, terima kasih atas hadirnya. Yang saya hormati dari Kapolsek juga yang diwakili oleh stafnya, dan juga yang saya hormati dari Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul beserta stafnya. Yang saya hormati Dinas Ketahanan Pangan yang diwakili oleh sekretaris juga, dan juga wakil stafnya juga. Dan yang saya banggakan, saya hormati Kepala Kantor Pos Papua Selatan, yang mana saat ini juga
dalam memproses bantuan pangan atau beras yang berasal dari Presiden lewat Badan Pangan Nasional. Yang saya hormati juga Kepala Kantor Pos Bovendigul yang juga hadir bersama mungkin stafnya, dan saya hormati juga Kepala Kantor Perwakilan Pos Widip Tanah yang hadir mungkin bersama-sama dengan rekan. Terima kasih. Dan yang saya banggakan, saya muliakan para semua yang hadir, terutama juga pada masyarakat di Widip Tanah yang saat ini sebentar akan menerima bantuan beras dari pusat atau dari Presiden. Dan saya hormati juga seluruh yang hadir, baik dari Sekretariat Daerah, dari Bovendigul, Bapak Protokol, Kasubagnya, dan staf lain hadir. Terima kasih. Dan juga yang tidak kalah penting, sangat juga berperan, yaitu dari media. Lihat yang hadir, ada dari RRI, ya, ada juga dari Kominfo. Ya, ucapan saya banyak terima kasih, selalu bisa mengikuti, ya, memantau segala kegiatan yang ada di Bovendigul, dan mudah-mudahan bisa diikuti dan memberikan suatu statement atau istilahnya publikasi hal-hal yang penting, ya, agar membuat suasana yang kondusif, nyaman, ya. Kalau yang mungkin sangat baik untuk dilihat orang atau didengar orang, silakan dipublikasi lewat kalian-kalian, ya. Kalau yang kurang-kurang bisa ya disisi-sisikan, ya, seperti itu. Jadi terkait dengan kegiatan pada siang hari ini, yang mana kita tahu bersama hari ini diadakan launching penyerahan bantuan pangan. Pangan berarti makanan, ya, dalam hal khusus ini yaitu beras, ya. Mungkin, ya, mudah-mudahan berkali ini pangan, mungkin ada salah yang lain. Nah, tapi pasti itu apa ya? Mungkin instansi lain yang nanti lakukan itu. Secara kasar ini kita berbicara sadar pangan yang tadi sudah ada dua, ya, dinas terkait atau kantor terkait yang menyampaikan tentang dari mana asalnya, ya. Jadi asalnya beras ini dari Presiden, programnya Presiden, ya, di seluruh Indonesia. Yang pasti mungkin program ini memang boleh dikata dilakukan di seluruh Indonesia, tapi mungkin juga pasti ada mungkin yang tersampaikan, ya. Nah, ternyata program ini untuk Bovendigul baru pertama kali, kan? Nah, sedangkan di kabupaten lain sudah pernah tahun lalu dilaksanakan program pemberian bantuan, ya. Nah, ternyata kita baru kali ini. Nah, memang program Presiden itu seluruh Indonesia, namun ya dilakukan secara bertahap penyerahannya, ya. Dan itu pun berdasarkan data, ya. Kalau mungkin data cepat masuk di pusat, ya, di Kementerian Sosial, mungkin cepat juga direspon. Tapi saya pikir kita butuh berikan apresiasi juga kepada pemerintah, khususnya dinas sosial dan juga dinas pengembangan yang mungkin memberikan data itu. Akhirnya saat ini kita bisa menerima bantuan dari pemerintah pusat. Kita terima kasih. Jadi baik, atas aplaus meriah, ya. Jadi mudah-mudahan
kegiatan ini bisa berjalan terus, ya. Dan saya juga mengharapkan memberi informasi, memberi ajakan, mungkin tahun-tahun berikut atau tahun pertengahan tahun atau tahun berikut ada sosialisasi tentang pendataan di kampung-kampung, pendataan dari sosial atau dari statistik, ya. Dimohon mungkin beberapa kampung bisa kerjasama supaya memberikan pemahaman kepada warga atau masyarakat untuk jangan dengan secepatnya bisa memberikan data keluarga. Nah, karena kalau saya kutip yang dapat bantuan ini di setiap kampung itu ya sesuai data yang ada masuk mungkin dari sosialnya di dinas sosial atau di dinas statistik mungkin itu baru dikirim. Ya pasti mereka melihat yang mendapat jatah sumbangan dapat bantuan beras, yang pasti dilihat dari kategori biodatanya dia, ya pendapatannya berapa, ya penghasilannya berapa, ya jumlah keluarganya berapa, apa sudah janda kan atau duda, ya jumlah pemata pencariannya berapa. Jadi itu bagian dari dasar-dasar jadi apa nih bisa diambil untuk jadi penerima bantuan. Jadi harapan saya mudah-mudahan berikut ada pendataan para kepala keluarga, jadi kasihlah data yang sebenar-benarnya agar supaya lebih akurat, supaya ke depan mungkin bisa ada dengan data yang lebih baik, bisa mendapat jatah yang lebih besar. Contoh saat ini tadi saya dengar cuma 90 berapa ya? 93 keluarga yang mendapat, ya untuk wilayah Bintang, ya. Ya mudah-mudahan dari itu mungkin ada data baru yang bisa, ya. Ya. Dan kalau bicara launching berarti kita memperkenalkan, ya, kita memberitahukan kepada masyarakat kegiatan apa ini. Ya, tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa launching hari ini adalah launching tentang penerimaan bantuan atau penyerahan bantuan. Kalau launching berarti itu ada tahapan, ya. Kenapa di launching memperkenalkan dan mengesahkan yang mana kegiatan ini akan diberlakukan beberapa kali. Tadi saya dengar katanya rencananya 3 kali, ya. 3 kali. Mudah-mudahan bisa terwujud, ya. Terwujud dan bisa tepat sasaran. Jadi mudah-mudahan penyerahan bantuan ini bisa bermanfaat, ya, bisa mengisi, ya, kebutuhan-kebutuhan yang lagi kurang, ya. Dan ya, kemudian ya mudah-mudahan juga para penerima bantuan bisa bertambah, ya. Dan pada saat ini juga mulai launching sebentar, selesai dari sebentar launching, kemudian akan menyusul juga penyerahan-penyerahan di distrik-distrik lain. Begitu ya Pak? Ya, akan menyusul penyerahan di distrik lain. Tapi itu langsung dilaksanakan oleh dinas terkait dalam pangan, ya, dalam pangan, Kepedikbud bekerjasama dengan kantor pos Merauke, Depo Kepedikbud dengan kantor pos yang ada di sini perwakilan. Nanti akan berkoordinasi dengan kepala kampung. Kapan pemberian bantuan itu di distrik yang lain bisa dilaksanakan? Ya, Bapak Ibu, nanti koordinasi secara intern kalian berkoordinasi kapan, ya. Kalau bisa secepatnya juga. Ya, semua distrik 20 distrik terlaksana, ya. Ya, 20 distrik semua dapat, ya. Nah, nanti ada 3 tahap, ya. 3 tahap nanti penerimaan bantuan. Mudah-mudahan makin lama makin tahap kedua mungkin bisa bertambah, ya.
Ya, pertama sekarang 10, mungkin berikut bisa 15, berikut lagi bisa 20. Nah, itu tergantung itu usulan-usulan ya. Mudah-mudahan usulan-usulan itu kan dalam suatu kegiatan ini pasti ada usulan ya. Mudah-mudahan usulan-usulan itu bisa terjawab, bisa terwujud ya. Jadi untuk kegiatan ini ya memang sebetulnya mungkin sebelum lebaran mau disalurkan, tapi mungkin karena kesibukan ya sampai tertunda. Dan juga ya sebenarnya ada tunggu bupati juga, tapi bupati tidak usah keluar lagi ya, berpasal ya, mereka koordinasi kalau bisa bahwa waktu saja yang datang untuk dibuka ya, launchingnya buat saja ya. Mudah-mudahan berikut ya, kantor berikut ya Pak Bupati yang bisa nanti buka ya, biar kalian bisa bertemu juga ya, begitu. Jadi mungkin itu dari tambahan kata-kata dari saya. Sambil sedikit membaca dari konsep ini, ada catatan undang-undang ya. Saya coba membaca sedikit ya. Ada konsep yang mana mungkin kalian harus tahu, itu bunyinya salah satu upaya untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat ada melalui pemberian bantuan pangan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. A. Pasal 23 ayat 1, bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional dalam ayat 2A. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah. B. Pasal 30 ayat 1, pemerintah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, penyaluran cadangan pangan yang berasal dari pemerintah. C. Pasal 31 diatur terkait mekanisme penyaluran cadangan pangan sesuai dengan Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 82/03-K-3/2023 tentang penyaluran cadangan pangan pemerintah dalam rangka pemberian bantuan pangan guna mengatasi daerah rawan pangan dan stabilitas harga sesuai dengan arahan Presiden pada tanggal 2 Maret 2023. Maka pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional memberi bantuan pangan berupa beras, yang mana Badan Pangan Nasional telah menugaskan Perum Bulog bekerja sama dengan kantor pos untuk melaksanakan penyaluran cadangan pangan kepada daerah-daerah kabupaten dan kota di seluruh distrik. Jadi itu bagian kutipan dari seundang-undang. Jadi ini adalah dasar undang-undang yang mana pemberian pangan ya dia dilaksanakan di seluruh Indonesia ya, dan disalurkan ke setiap kabupaten dan kota, dan ini akan berlanjut selama berapa tahap, 3 tahap. Yang mudah-mudahan rancangan ini kemudian bisa berlanjut ke depan lagi, berlanjut seperti itu. Untuk itu mengingat waktu, saya pikir apa yang mungkin saya sampaikan tadi juga sudah disampaikan beberapa kali oleh Kepala Dinas Kantor Pos, Kepala Kantor Pos, oleh Kepala Dinas atau wakil Kepala Dinas dari Tanaman Pangan Kependikbud ya, tapi sangat cukup jelas ya, saya hanya menambahkan saja ya untuk lebih jelas. Untuk itu saya nanti langsung saja buka ya
penyerahan pangan kepada masyarakat dan apa? Ada IFA tahu kan? Kegiatan ini kita akan segera masuk ya pada acara puncak, yaitu kita adakan pencanaan. Kalau itu pencanaan ya, saya undang berdiri kepada bapak-bapak, ibu, para kampus. Oke, kita mulai dengan membacakan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 April tahun 2023, kegiatan pemberian bantuan pangan yang berasal dari Presiden lewat Badan Pangan Nasional disalurkan lewat PT Pos Indonesia khususnya Provinsi Papua Selatan, dilanjutkan ke Badan Tanaman Pangan Provinsi. Pada hari ini saya nyatakan dibuka dan silakan diserahkan kepada masing-masing daftar nama yang sudah ditentukan. Demikian, terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua dan apa yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi keluarga yang ada di Kabupaten Probolinggo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Dan selanjutnya yang terakhir, ya, saya mau menyampaikan mohon maaf, kemana Bapak Bupati tidak hadir dan saya berkenan hadir yang mewakili beliau menyampaikan hal yang harus disampaikan dan juga konsep atau apa yang dia pikirkan, berpikir apa yang saya sudah bawakan. Jadi mohon maaf ketidakhadiran Bapak Bupati, dan saya selaku Bapak Bupati siap untuk menjalankan amanah mewakili beliau dalam kegiatan seperti ini. Dan yang akhir kata, saya menyampaikan sebagai pemerintah daerah Probolinggo, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan jajarannya, Badan Pangan Pangan Nasional dan jajarannya yang ada di provinsi yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan hari ini sudah bisa terlaksana, dan sore siang hari ini pun sudah kita nyatakan pembukaan pemberian tanaman pangan bisa berjalan atau bisa berlangsung yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih, selamat siang untuk semua. Oh ini. Cepat deh. Bikin kata. Bulet ke sana. Selanjutnya Kepala Kampung Poso. Harus tinggal satu lagi. Selanjutnya boleh. Ya, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama.
Sekali lagi. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo, yang terhormat Pak Kapolres Merauke, Pangandaran dan Bintang, dan kepala-kepala OPD terkait yang hadir saat ini, serta para tamu undangan dan kepala-kepala kampung serta masyarakat Kampung Woso yang saya kasih. Luar biasa di siang hari ini. Ini yang kadang enak bilang tuh, kalau datang di bapak istri, ambil istri, animan doang mau. Kita perlu beras bungkus. Beras hari ini datang tanpa dibeli. Kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, disaksikan oleh leluhur tanah ini bahwa kita milik tanah diberkati. Dari 20 distrik, dari 120 kampung, yang pertama Kampung Woso Distrik Milik Tanah sebagai pembuka mendapatkan berkat ini. Kita berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo dan dinas terkait yang sudah membantu kita memfasilitasi sehingga beras itu datang di distrik Milik Tanah. Kalau sekiranya yang datang 1 kilo, tetap kita mengucap syukur. Kalau yang datang 2 kilo, tetap kita mengucap syukur. Yang datang 10 kilo, tanpa kita mengeluarkan sepeser pun, tanpa mengeluarkan keringat, dan itu berkat datang. Artinya kita harus mengucap syukur. Kalau sebentar atau besok pembagian ada nama yang tidak terbackup, jangan salahkan siapa-siapa. Karena ini data langsung dari pusat. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa mari kita mulai membenahi diri di kampung masing-masing. Betul yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, bahwa semakin akurat data itu semakin bagus. Informasi saja, tanggal 16, 17, 18 distrik Milik Tanah akan ada pemutahiran data dari statistik. Karena kita ada 13 kampung, kita bagi 3 hari. 4 kampung, kemudian 5 kampung dilaksanakan di kantor distrik. Jadi semua kepala kampung hadir bawa data dari kampung, karena yang lalu statistik sudah mendata di setiap kampung dan itu datanya akurat. Tinggal kita mau sinkronkan saja siapa penerima yang seharusnya menerima bantuan itu. Ya. Yang kedua, tanggal 3 khusus untuk enang-enang kepala kampung, ibu-ibu kepala kampung. Tanggal 3 kita ada di tempat ini lagi untuk melaksanakan sosialisasi PKK distrik dan kampung yang langsung akan kita laksanakan pada tanggal 3. Nanti undangan menyusul. NAB yang saya kasih, sekali lagi jangan ada yang bersungut-sungut. Kita terima berkat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, karena inilah bantuan dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi turun ke pemerintah kabupaten dengan dinas-dinas terkait. Itu yang kita harus acungkan jempol. Semoga apa yang dibagikan bisa berguna. Kenapa tidak dibagikan langsung tiga bulan? Artinya begini, ini banyak pengalaman. Kalau dibagikan 3 bulan langsung 3 sak, 2 sak kios, 1 sak dapur, iya loh. Lebih yang saya 2 ini saya seperti itu. Itu cuma perkiraan. Tapi intinya bahwa bukan hanya kita Milik Tanah yang diurus, ada 120 kampung. Kita sangat mudah aksesnya ke sini. Bayangkan bagaimana dengan di atas, bawa beras 1 ton dengan biayanya 5 ton beras kalau diuangkan. Jadi pemerintah mengambil keputusan Milik Tanah duluan Kampung Woso. Jadi itu yang saya sampaikan. Kita mengucap syukur sekali lagi. Terima kasih banyak buat pemerintah Kabupaten Probolinggo yang sudah peduli dengan distrik Milik Tanah 13 kampung. Semua dapat. Kemarin saya baca-baca hari umat tidak ada, Wagat TV tidak ada, Android tidak ada, tapi ternyata Bapak Kantor Bos bilang semua dapat. Mari kita beri aplaus.
Ya, saya tahu kita sekampung semua siang hari ini dong. Iya, sudah lapar tadi sampaikan bahwa kita makan siang bersama. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Pak Bupati dan atas usul saya, jadi sehingga bisa menyiapkan waktu untuk saya. Yang terhormat Pak Wakil Bupati yang kami hormati, saya selaku Lampung bersama rekan-rekan saya kami merasa bangga pada Pak Bupati. Wakil Bupati kalau hari ini masih diminta. Terima kasih. Mudah-mudahan saya mendoakan supaya untuk Pak Wakil selalu ada di kita. Yang kami hormati Pak Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Pak Kapolres Kantor Pos Merauke, Bu Fedrigo Unit Tanah yang saya hormati, Pak Distrik Unit Tanah yang saya hormati, Kepala Dinas Sosial yang diwakili yang saya hormati, Pak Diki yang selalu menemani kita dalam berbagai hal di Distrik Unit Tanah, lebih khusus di Oslo yang saya hormati, Pak Kapolsek yang diwakili yang saya hormati, dan teman-teman kepala Lampung yang saya hormati, Bapak Ibu dihormati oleh nanti. Saya ada dua hal yang menurut Bapak Ibu pernah usul kepada kami dan tadi bilang tadi tidak mampu jawab yang itu. Kebetulan di sini izin selain saya Pak Wakil Bupati, saya sekedar numpang tanya. Apabila kata-kata saya sebentar tidak sesuai di hati Bapak Wakil Bupati dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Kepala Dinas Sosial, saya selaku manusia biasa. Sebelum kata-kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan dasarnya sebagai manusia. Begini Bapak Ibu, yang saya hormati, ada dua hal saja. Yang pertama menyangkut bantuan sosial. Dan yang kedua adalah menyangkut bantuan BLT kampung yang dana langsung dari Kementerian Desa. Hanya dua hal itu saja. Yang pertama adalah bantuan sosial. Bapak Wakil Bupati, dari awal bantuan ini pertama transaksi orang bilang, dan transaksi itu dibagi semua sampai bahkan kita kasih anak sekolah yang ada di milik tanah yang sekolah dari kampung datang di milik tanah, baik di asrama maupun yang tinggal di rumah orang pun kami ingat. Tapi kalau bantuan tahun ini dia beda lagi, beda, sangat beda dengan situasi kekeluargaan, ada istiadat di kampung, sangat beda sekali, sangat beda yang kami alami di kampung. Dan memang betul tadi kami sudah dengar saran dari Pak Wakil, Ibu Sekretaris, memang benar ini data. Tapi saya kepala kampung bilang, data itu dari mana? Data itu dari mana? Bukan data itu dari mana? Asalnya dari mana? Dengan data itu kalau saya, aku bilang panas dari kampung. Itu yang dasar. Minta maaf, saya minta maaf. Dan saya orangnya begitu. Dasar itu ada di kampung. Jangan data ambil dari luar-luar. Karena kami yang punya masyarakat, Bapak Ibu. Entah statistika, entah menteri, apa siapa, saya punya masyarakat. Kalau boleh lewat kami, lewat kepala distrik, itu baru saya bisa telepon. Tapi kalau lewat siapa-siapa, kami tidak tahu. Macam tadi, saya kira saya tidak tahu data yang itu, saya tidak bisa hadir. Tapi karena para distrik orang baik dengan saya bilang, siapa Pak? Saya hadir. Siapa Pak? Apalagi Pak Wakil yang tidak pernah muncul, karena ini muncul, Tuhan berkati. Jadi saya hadir. Sudah minta maaf Pak Wakil, kalau boleh saya mengusulkan di kesempatan ini, bantuan sosial kalau boleh data yang akurat kepala kampung. Itu yang benar. Saya mau bilang memang di sekolah kerja. Kalau menurut orang statistik, kalau menurut orang sosial ada kriteria. Kalau saya pasti tidak pada kriteria. Kriteria saya adalah ada. Itu yang benar. Situasi yang ada di lingkungan
Apabila kalau kita jadi korban, berarti masyarakat jadi korban, tidak ada wilayah, tidak ada kampung, tidak ada masyarakat. Seperti itu. Itu yang saya mau bilang. Dan 13 kampung ini yang akan dirasakan. Jadi bukan saja di distrik tanah, tetapi saya rasakan ini hampir semua 12 distrik, 20 distrik dan 112 kampung ini yang dirasakan. Saya pikir itu, minta maaf bahasa saya sedikit agak menentu anti bapak dan ibu, dan ini gaya saya. Yang kedua, Bapak, yang saya maksud yang kedua adalah menyangkut BLT. Saya bilang begini, ini kepala Kapolri tidak ada BLT lagi ini sama lagi kepala Kapolri saya tidak mati. Iya. Apa salah dulu? Bapak jangan nangkap saya. Tidak boleh. Begini Bapak, saya bukan nangkap, tapi begini. Aturan kemarin memang banyak kami ikuti. Aturan kementerian kami ikuti. Tapi sosial yang ada di masyarakat atau makan minum bisa terjadi berdasarkan makan minum, Pak. Kalau siapa orang pun tidak makan minum tidak bisa dikantor. Tidak bisa itu kosong. Itu orang sini. Jadi begini Bapak Ibu, masa aparat kampung dan kepala kampung tidak terima BLT, padahal kita yang muslim mati. Itu kan aneh. Ya tahu Bapak. Saya urus dari pemerintah apa kampung dia siapkan dana biaya operasional ke sana. Tidak ada kan terpaksa kita mengorbankan. Lebih bagus sosok daripada iksan, daripada bilitik kasihan. Dia sampai di dalam urus barang ini bawa pulang dia tidak dapat. Tapi saya bilang ini memang aku buat. Tapi minta maaf Pak, aturan itu manusia buat. Tapi tolong ada kebijakan kan. Tolong ada kebijakan kan. Karena ini pemerintah perangkat yang bekerja. Memang dalam aturan bilang pegawai negeri, pengusaha dan aparat kampung tidak boleh dapat. Saya pikir benar pegawai negeri ada lauk-lauk dan sebagainya, tapi kepala kampung tidak ada tunjangan, tidak ada lauk-lauk, makan sayur labu dengan daun pepe misalnya, baru ada lauk-lauk, tidak ada itu. Bahkan dia makan sapi. Sehingga ini yang mungkin pemerintah daerah dari khusus itu tolong bisa dikatakan itu saja. Terima kasih ya, ini buat waktu saya teman-teman. Terkait bansos, terkait data, dan yang kedua terkait PT kepala kampung maupun kepala kampung selama ini tidak menerima begitu ya Bapak. Nggak mungkin sebelum ditanggapi Pak Wakil, mau kami persilakan terkait data Pak Ibu Kepala Dinas Sosial. Yang terhormat Pak Bupati, diwakili oleh Pak Wakil Kabupaten Bovendigul, kantor pos Merauke, Bovendigul, dan Meditana. Yang terhormat juga Kepala Distrik Meditana, Enang Ambe, saya kamu semua. Saya juga dari sini. Karena kita semua itu punya data. Ada dulu, baru kita bisa urus. Dan proses itu panjang. Yang pertama, kita harus turun. Data dulu dari rumah ke rumah, dari kepala keluarga dari 1 sampai 13 distrik ini harus 13 kampung ini harus terdata kembali. Itu baru Enang Ambil bisa terima. Kalau kita tidak ada data, otomatis
Dari 20 distrik kita bisa data 5 distrik saja. Sementara yang di dalam ini kita 20 distrik dan 112 kampung, kita mau menjangkau bagaimana dengan tidak ada biaya. Jadi saya juga mohon izin ke Pak Wakil untuk ke depan tolong perhatikan kita punya orang tua yang ada di kampung-kampung dan di distrik. Karena saya lihat ini, saya memang dari 2023 kita orang tuanya tidak begitu saja. Karena saya berani berbicara. Karena pertama itu sudah data. Data itu saja yang selama ini yang diterima. Bukan untuk kita saja yang di sini, tapi untuk 4 kabupaten seperti itu. Karena saya juga bicara untuk semua kantor pos juga ada di sini. Kantor pos Merauke. Ada usulan, kemarin saya baru selesai dari Kementerian Dinas Sosial, itu ada aturannya. Yang pertama, foto kepala kampung, data semua kakak dari rumah ke rumah, maksud itu yang pertama harus didata. Jadi dia berdiri harus di depan rumah. Itu aturan baru. Kalau kemarin kan kita cuma masuk, kita mungkin senang dengan si A, dengan si B, si C. Itu yang kita data kasih masuk. Itu yang ada terima ini yang saya bilang untuk 3 orang ini KPM itu. Tapi yang ini untuk ini tidak. Ada aturan baru. Ada aturan baru. Kecuali yang pejabat negeri, TNI Polri itu yang tidak diterima, ada surat teguran langsung dari Presiden. Jadi itu ada aturan yang harus ke dalam lagi. Jadi itu nanti secara intern kita akan laporkan ke Wakil Bupati atau ke Bapak Bupati. Begitu. Kalau yang khusus untuk yang ini kita harus data. Jadi mungkin kita akan koordinasi lagi dengan SPD yang terkait. Kita akan turun langsung ke lapangan. Tolong Enang ambil, tolong layani kita. Kalau kita punya staff atau apa, petugas yang ada turun, tolong layani, jangan disuruh keluar. Kamu tipu saja seperti itu. Karena ini banyak yang terjadi seperti itu. Karena data ini maksudnya Bapak Mama Enang ambil. Yang pertama itu kita data dari rumah ke rumah. Orang tua belum harus berdiri di depan. Kita foto harus kasih KTP dengan kartu keluarga. Misalkan ada 5 orang dalam rumah, itu harus foto semua. Tapi kembali ke yang pejabat negeri tidak. Termasuk minta maaf untuk Bapak Mama orang yang maksudnya mungkin ada terlibat dalam aparat kampung. Otomatis tidak bisa. Ini yang murni yang masyarakat biasa. Begitu, ada aturan baru. Jadi mungkin kita punya surat ini nanti nyusun. Sementara kendala kita itu sudah biaya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan selamat siang untuk Enang Ambil. Sampaikan oleh Kepala Dinas Sosial bahwa kita yang tidak berdasarkan dari statistik ya dan Kementerian Sosial, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Kampung ini sudah betul. Memang harus data keluarga setiap kampung harus dikasih ke distrik, mungkin distrik dan nanti bikin surat ke dinas dan ke kita. Tetapi yang dimaksud dengan bantuan DLT maupun bantuan pangan beras ini harus dinas sosial yang sendiri datang dari rumah seperti yang tadi disampaikan itu. Jadi bicara data kemiskinan, ada syarat-syarat orang miskin itu. Mungkin dia rumahnya, oh ini berarti memang dia sejahtera, prasejahtera, terus dari tingkat pendidikan, terus pekerjaannya apa, itu begitu. Jadi kita tidak bicara soal data yang disampaikan oleh Bapak Kampung bahwa harus nanti dari kampung terus harus ke tidak. Jadi apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial itu kan benar, ada syaratnya. Kenapa Bapak Kampung, Kepala Kampung tidak itu sudah petunjuk dari pusat, begitu ya. Jadi kita mau protes-protes juga. Jadi masalah bantuan beras ini saja itu Kabupaten Nagire itu kita Zoom ya. Jadi selama ini kita rapat itu melalui Zoom live langsung video. Itu mereka protes memang. Kenapa ini data ada distrik ini saya berapa distrik yang dapat? Ya karena kami kasih data begitu. Jadi memang sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat karena semua data
Bapak Wakil kita ketahanan pangan itu data kemiskinan. Contoh di kita punya peta, ada peta yang kita buat namanya peta kerentanan pangan dan kerawanan pangan, itu menjadi dasar dan rujukan. Apalagi kita sudah berdiri sendiri di bawah presiden, itu kita perlu data kemiskinan. Dan data kemiskinan itu aturannya dari pusat itu hanya di dinas sosial. Kita ambil dari dinas sosial. Jadi yang sudah dijelaskan oleh kepala dinas ini memang betul. Jadi mungkin ada beda ya. Bapak kampung minta maaf, memang dinas sosial harus mereka data per rumah. 112 kampung, data per rumah mereka harus datang. Jadi harus diterima. Yang mungkin di sini, tapi harus sampai Bayangkok, Burungkok, ampun saya juga belum sampai di sana. Jadi mereka juga harus sampai di sini sehingga memang data itu jelas. Oh iya, kita penduduk ini. Jadi memang saya juga tadi kasih masukan sama dinas bahwa harus bikin telan sehingga data ini penting. Sepertinya data yang ada sekarang ini data lama begitu ya. Karena memang setiap tahun harus diperbaharui. Kita tidak tahu hari ini orang ada atau orang tidak ada, itu kan kita tidak tahu. Atau dia pindah penduduk kan kita tidak tahu. Maksudnya mati. Terus ada yang lahir. Jadi memang penting. Statistik dia punya tupoksinya sendiri. Dinas sosial tupoksinya sendiri. Makanya seperti bantuan pangan ini yang dipakai itu data dari Kementerian Sosial yang dikasih oleh Dinas Sosial Kabupaten Bokendigul. Itu begitu. Jadi harap jangan pikir itu kita mau lagi itu saja. Ya karena memang dinas tidak pernah melakukan pendataan. Kenapa? Karena biaya tidak ada. Ini persoalan. Jadi ada Bapak Wakil harap juga supaya ke depan semua bisa dapat, semua bisa dapat. Hanya tergantung pendataan, begitu ya. Jadi minta maaf ke kampung kalau berkaitan dengan bantuan. Kita bantuan ini itu memang harus dinas sosial yang turun setiap kakak. Jadi bersyukur kalau dinas sosial yang turun. Jadi kita juga membantu dinas sosial supaya mereka juga setiap tahun bisa update data ya, ada data-data terbaru. Dan kita juga nanti kita juga langsung koordinasi ke Badan Pangan. Saya juga sampaikan, kamu kasih data ke kita sampaikan ke Badan Pangan sehingga kita cross check kembali bisa dapat sesuai dengan data yang ada. Yang mungkin dari saya begitu saja. Saya kembalikan. Baik, Bapak Distrik, Bapak Kepala Kampung dengan ibu kawan-kawan semua, administrasi keluarga itu harus diperhatikan. Karena bantuan saat ini diberikan berdasarkan KKN. Yang belum nikah, Bapak Kampung data segera sebelum nikah. Terus bikin kartu keluarga, bikin KTP. Pak Distrik tolong perhatikan ini. Administrasi keluarga ini cuma bantuan saja. Belum besok kasih anak-anak sekolah. Mau kasih anak-anak sekolah dong tanya, Bapak dan Mama mau kartu surat nikah. Nah, ini semuanya ada hubungan dengan bantuan yang hari ini diberikan. Bantuan yang diberikan ini sudah ada namanya, ada NIK-nya, nomor induk keluarga, nomor induk keluarga. Jadi kalau yang tidak ada punya KTP, punya NIK, kartu keluarga, ya pasti tidak dapat. Warga negara yang baik, taat aturan. Warga negara yang baik memperhatikan administrasi dirinya sendiri dan keluarganya. Itu sangat penting. Jadi bantuan-bantuan mulai beberapa tahun yang lalu itu sudah by name, by address, maksudnya sesuai dengan nama dan alamat. Nah, Bapak Kampung Moso nama
Sehingga saya ingatkan Pak Distrik, Bapak Kepala 13 Kepala Kampung ya, yang ada di Distrik Unit Tanah, segera mendata masyarakatnya untuk mengurus administrasi keluarga, sehingga jangan sampai ada salah paham ketika bantuan itu datang tidak dapat, kecuali dia ada punya kartu keluarga dan terus tidak dapat, silakan berkonsultasi. Tapi kalau tidak ada kartu keluarga, tidak usah bicara, tidak usah, karena warga negara yang baik, lakukan pernikahan yang baik, urus kartu keluarga, urus akte kelahiran. Saya tahu di sini pasti banyak yang urus akte kelahiran juga untuk anak-anak. Nanti mau sekolah baru rame-rame dulu. Karena saya pernah lihat di Dukcapil. Begitu mau masuk SMP, anak-anak dari SD ini sibuk urus. Begitu mau masuk SMA, SMK, anak-anak ini dengan orang tua turun ke kota sibuk urus. Ini titipan dari saya kepada Bapak Distrik, Bapak Kepala Kampung dan kaumnya semua, dan semua masyarakat yang hadir di ruangan ini yang mendengar apa yang saya sampaikan. Segera tertibkan administrasi diri dan administrasi keluarga. Ini penting. Mungkin apa yang saya sampaikan cukup jelas, karena ini sekarang sudah mau jam 3. Saya serahkan kembali kepada MC untuk kita lanjutkan acara penutupan. Terima kasih. Sedikit ya mengenai data, saya pikir bagaimana supaya ke depan akurat, pasti datanya ya mungkin koordinasi antara dinas sosial ya, dinas statistik, pencatatan sipil ya, mungkin perlu koordinasi supaya kapan bisa mengambil data yang akurat gitu ya. Tiga dinas terkait ini bekerjasama untuk kalau bisa bikin sensus kembali ya. Sensus tahun ini supaya ke depan mungkin datanya lebih baik. Mungkin itu yang dari saya pasti saya bisa bicara. Kalau sekarang ada terjadi gonjang-ganjing mungkin kurang jelas ya, kita mau berbagi sekarang juga mungkin tidak bisa ya. Paling tidak itu sudah koordinasi tiga dinas terkait, catatan sipil, statistik dengan capil, kependudukan ya, itu kan biasa bekerja sama supaya melakukan data yang akurat ke 112 kampung. Itu aja. Ada kekurangan sekarang, ada yang terdata ya, kalau saya mungkin ya harus dimaklumi lah gitu. Kalau kita mau panjang kita semua mau di kampung-kampung, nanti kampung-kampung pasti banyak juga yang mungkin tidak sempat terdata, mungkin tidak terima bantuan, pasti terjadi. Namun itu kekeliruan ya, kekeliruan yang ada di pemerintahan itu yang harus dibenahi, yaitu dinas terkait, tiga dinas itu mau saya sampaikan. Terus kalau bantuan itu kan juga kan masalah bantuan itu kan ada berapa sistem ya, ada sistemnya temporer, hanya kebetulan bantuan yang sistemnya karena sesuatu, contoh hanya kebetulan, contoh zaman corona ada bantuan tunai, ada bantuan BAMA, itu kan kebetulan situasi ada bencana alam atau suatu gangguan ya, itu muncul. Tapi tiba-tiba kadang-kadang setelah sudah hilang itu suasana itu hilang ya, pasti pemerintah juga pasti hentikan itu ya, hentikan bantuan-bantuan itu. Tapi yang macam sekarang ya, presiden bisa menjalan pintas, memberikan solusi juga, memberikan bantuan beras yang sekarang yang bisa diserahkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ada bantuan-bantuan lain lagi yang bisa muncul. Mungkin itu ya, Kepala Kampung, mewakili pejabat kampung. Terima kasih. Saran nasihat itu bagus, kritik untuk pemerintah, pemerintah lebih baik. Iya. Saya juga nanti mengadakan kemudian 3 bala
dinas atau badan untuk bagaimana ya lebih baik masalah administrasi dari kampung, distrik, di kabupaten juga ya bikin baik semua. 3 unsur ini kalau baik pasti cita-cita ya cita-cita kemakmuran bisa terwujud. Mudah-mudahan memang nggak bisa terwujud cepat-cepat tapi ada by step ya step by step lah mencapai kemakmuran penuh apa bilang kerja keras dengan jangka panjang ya. Itu aja menurut saya. Dan yang terakhir tadi Pak Distrik mungkin apa Pak Kawal bilang kenapa Bapak Wakil Bupati baru sekarang dapat nilai ya? Betul, saya juga terharu Bapak pertanyaan itu saya terharu dan saya senang kalau ada pertanyaan seperti begitu. Kenapa saya baru sekarang datang? Tapi saya bisa jawab. Jawaban saya dan Bapak aja yang mungkin ngobrol dengan teman, ya ngobrol mungkin kepala dinas, ngobrol dengan staf. Kenapa Bapak Wakil Bupati baru sekarang datang? Saya datang dulu karena keadaan. Karena Pak Bupati ada, makanya saya datang. Pak Bupati aku senang datang. Karena Bupati yang mungkin lebih berperan atau lebih mungkin tepat kalau program pemerintah dan presiden dia salurkan atau dia hadir membuka launching. Kebetulan dia tidak ada, saya siap. Saya siap selalu. Di mana kegiatan eleksi bukan siap, di mana saya pernah tolak. Tidak pernah tolak saya. Tapi kalau ada kegiatan khusus, macam kunjungan, saya datang. Saya pikir Bapak kepala kampung masyarakat bisa memahami, memaklumi. Saya perlu cerita. Asal cerita tidak apa itu. Ya, mohon maaf kalau saya datang. Syarat saat ini, karena memang ya udah tunggu Pak Bupati tidak datang ya. Pak Bupati usah keluar deh. Usaha dinas saya datang. Saya punya keinginan hati saya nurani, punya keinginan perlu dia mau saya datang di sini. Cuma saya melakukan tak bisa. Nanti nggak etis. Nah, itu panjang lah cerita. Jadi saya pikir cukup aja sampai situ. Bapak-bapak aja memahami sendiri. Bertanya-tanya, ya, kenapa? Oh, itu jalan kelihatan ini. Begitu. Kalau saya disuruh kerja siap-siap aja. Ya. Jadi itulah kekurangan saya. Tapi kekurangan saya itu, saya pikir mudah-mudahan Bapak dan pemimpin-pemimpin di kampung, kepala distrik, masyarakat bisa memahami atau bisa memaafkan kekurangan atau jalannya saya datang di distrik-distrik. Bukan hati saya yang tidak mau, bukan hati saya atau pikiran saya yang tidak mau datang di distrik. Ya, saya mau. Wakil Bupati mesti jalan, melalui 50 mesti jadi ikut bagaimana ini. Apakah pun jalan jauh atau Singapura tidak pernah mundur. Cuma situasi saja. Ya mungkin Bapak bisa tahu lah kalau saya bicara situasi itu di sini. Ya, oke. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan berikutnya saya bisa datang. Ada kesempatan saya datang lagi. Ya kalau Bupati tidak ada saya datang lagi. Pembicaraan berikutnya saya datang lagi. Ya. Atau mudah-mudahan berikut juga Tuhan bisa kasih petunjuk dari Pak Bupati jalan sama-sama datang. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya pikir ya kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan apa bantuan yang diberikan bisa bermanfaat, mengisi kekosongan, kekurangan yang ada di masyarakat. Ya, bagi yang belum dapat, ya kemudian mudah-mudahan bisa dikonsultasi dengan adanya sensus pendatang agar supaya bisa terdata kembali. Ya, dan terima kasih banyak kepada kepala kampung dan aparatnya yang bisa hadir pada hari ini. Saya lihat kepala kampung baru lantik jadi wajah-wajah yang segar-segar ini. Baru lantik, ya segar-segar. Mudah-mudahan sampai akhir itu segar-segar terus. Ya, berikut dari kepala kampung bisa bekerja yang PNS bisa kepala distrik atau berikut kepala kampung bisa calon bupati atau wakil bupati kemudian. Ya bisa. Lewat semangat niat konsekuen dalam jadi pemimpin. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita dan selamat sore ya untuk semua. Demikian. Ya Bapak Ibu, demikian launching penyaluran program bantuan pangan
bantuan beras tahun 2023 oleh Wakil Bupati Bukit Tinggi. Kami mengucapkan terima kasih. Tadi telah kita saksikan bersama pemberian bantuan secara simbolis. Nanti penyaluran selanjutnya akan diatur oleh PT Pos dalam ini perwakilan Pos milik tanah. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan telah tersedia dan makan siang tapi sudah lewat tidak apa-apa. Sebelum kita menikmati berkat kami minta kesediaan saudara mereka untuk doa singkat. Kubri dimana kita kegiatan pada sesiang sore hari ini Bapak yang akan terus berkait ada sampai makan minum dan berkudus sucikan Bapak dan berkat Tuhan yang ada ini untuk makan minuman boleh menjadi kekuatan bagi kami Bapak, dan biar Tuhan melalui kekuatan yang ada kami pernah kembali untuk mencuci dan biarkan nama dengan kami akan saudara-saudara kami Tuhan orang berusaha Tuhan tidak berkecukupan biar Tuhan bertolong juga Pos, ya, terima kasih atas atensinya dan bisa melaksanakan realisasinya sebagai kegiatan yang dimaksud. Demikian, selamat siang atau selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Demikian.